sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda dalam sebuah hadis, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ya. Beliau bersabda, khamsu layalin la turaddu fihinna du'a. Ada 5 malam, kata beliau, yang tidak akan ditolak padanya doa kita. Yang pertama adalah Lailatul Awal min syahri Syawal, malam pertama dari bulan Syawal. Nah, kalau kita berdoa di sana tidak ditolak oleh Allah. Jadi malam pertama bulan Syawal alias Lailatul Aidil Fitri. Yang kedua, walailatul ashir min syahri Dzulhijjah, yaitu malam tanggal 10 Zulhijjah alias Lailatul Aidil Adha, yaitu malam Idul Adha. Jadi tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala juga itu padanya doa yang dipanjatkan. Kemudian yang berikutnya adalah walailatun nisfi min Sya'ban. Nah, malam tanggal 15 Sya'ban itu disebut malam nisfu Sya'ban. Nah, ini tidak ditolak padanya doa ini kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ditolak dia doa-doa kita. Walailatul awal min Rajab, kemudian malam tanggal 1 Rajab, itu juga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padanya. Walailatul awal min Muharram, dan pada tanggal 1 Muharram. Nah, ini semua tempat-tempat kita berdoa anakku sekalian, ya. Tempat-tempat kita berdoa yang insya Allah tidak ditolak padanya doa-doa kita. Maka malam nisfu Sya'ban menjadi salah satu. Tadi di doa penutup itu ada di sana mengatakan pada malam nisfu Sya'ban ini ditetapkan nasib kita selama 1 tahun ke depan. Jadi nasib kalian ini sudah ditetapkan selama 1 tahun ke depan. Seperti apa? Diturunkan dia. Ini nasibnya si Bayu setahun, tapi dia tidur saja ini. Ini nasibnya si Hamdi setahun. Ini nasibnya si... Kamu siapa namamu? Si Hilali. Si Hilali setahun. Jadi ditetapkan nasib-nasib kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan anakku sekalian, kata di dalam tauhid kita tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali 3 saja. Jadi bisa berubah takdir kita anakku sekalian, bisa, ya. Bisa berubah takdir kita itu. Makanya tadi kita membaca Yasin dengan niat-niat tertentu yang 3 tadi itu dalam rangka kita meminta takdir terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang merubah takdir itu? Yang pertama merubah takdir adalah doa. Jadi yang merubah takdir yang pertama adalah doa. Doa ini anak-anakku sekalian, kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dirubah takdirnya. Yang semula mati tidak jadi mati, bisa. Yuk kan sudah ditetapkan Allah. Tapi apa susahnya bagi Allah? Walaupun itu takdir mubram, tapi kan Allah saja yang mengetahui seperti apa maunya, ya. Seperti apa maunya Allah Subhanahu wa taala itu doalah yang merubahnya. Apa katanya dalam hadis? La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa kita kepada Allah. Makanya tadi di doa yang saya baca terakhir itu kan, apa dia bilang di sana? Ya Allah, in kunta taktubu fi ummil kitab, kalau engkau tetapkan di dalam catatan amalku itu, ya,
bahwa aku ini termasuk orang yang celaka, akan mendapatkan bala, sempit rizkinya, pamhu, hapus dia. Kita minta sama Allah. Pamhu, hapus dia. Hapus dia, ya. Kemudian ganti dia dengan sa'idan, kebahagiaan. Ganti dia dengan kebahagiaan, najahan wa surura, dengan kesuksesan, dengan kebahagiaan. Nah, ini anak-anakku sekalian. Jadi kita minta kepada Allah untuk dirubah dia. Kalau dicatat buruk jadi baik, dicatat tidak bagus jadi lebih bagus. Nah, inilah namanya doa. Kalau kalian berdoa kepada Allah, maka bisa takdir-takdir yang tidak bagus itu jadi bagus. Bisa. Makanya jangan entengkan doa, ya. Jangan entengkan doa. Berdoa kepada Allah, jangan malas-malas, jangan abot-abot, ya. Yang kedua yang bisa merubah takdir itu namanya sedekah. Orang bersedekah itu bisa merubah takdir, ya. Bisa merubah takdir orang bersedekah itu. Makanya di dalam hadis ada yang menyuruh kita, obatilah orang yang sakit dengan bersedekah. Kalau kita sakit-sakit, sedekah kepada Allah. Insya Allah kita disehatkan oleh Allah. Nah, ini sedekah. Jadi orang yang bersedekah juga bisa berubah takdirnya, ya. Nah, jadi kalau misalnya mau kena bala ini, mau tabrakan ceritanya, tapi tiba-tiba karena bersedekah dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak jadi. Nah, yang ketiga yang bisa merubah takdir itu adalah silaturahmi. Jadi kalau kita bersilaturahim, kalau kita menyambung hubungan baik kita sama keluarga kita, sama sahabat-sahabat kita, sama teman kita, insyaallah juga bagus bagus takdir kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man aroda ayyubsatalahu fi rizqih. Siapa-siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah. Kalau kalian ingin banyak rezeki ini, ya, kalau ingin banyak rezeki. Misalnya takdirmu itu takdir orang jadi orang kismin. Man aroda ayyubsatalahu fi rizqih. Siapa yang ingin dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yunsha'alahu fi atharih, kemudian dipanjangkan umurnya. Bisa ternyata umur itu dipanjangkan. Umur itu bisa dipanjangkan. Wa yunsha'alahu fi atharih, dan dia dipanjangkan umurnya. Maka falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadisnya jelas tuh, ya. Hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Insyaallah dengan kita rajin bersilaturahim, dengan kita rajin sedekah dan rajin berdoa, takdir-takdir kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anakku sekalian.